Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknis apa yang menjadi tugas core wheel dan enumerator. Langkah awal yang harus kita diakses adalah app.vokasi.kemendikbud.go.id/riset evaluasi. Selanjutnya adalah login petugas. Di sini kita mulai dengan core wheel. Core wheel bertugas melakukan mapping enumerator terhadap responden. Sedangkan untuk penambahan enumerator itu dilakukan oleh pihak diksi. Jadi untuk core wheel, tugas pertama adalah melakukan mapping enumerator. Caranya akses ke atur user atau menu atur user. Selanjutnya bisa melakukan centang semua atau melakukan pemilihan secara satu-satu. Selanjutnya klik set enumerator dan pilih enumeratornya. Selanjutnya adalah simpan. Sudah berhasil. Untuk melihat enumerator, mapping enumerator, bisa melakukan pemilihan enumerator. Klik enumerator. Nah, list di sini adalah menjadi tugas dari enumerator. Setelah melakukan pemetaan responden terhadap enumerator, core wheel bisa melakukan monitoring terhadap isian atau kuesioner. Contoh seperti ini. Ini adalah total responden yang menjadi tugas core wheel yang telah melakukan pengisian, belum isi, sama sudah isi. Masing-masing bisa menampilkan data sesuai statusnya. Kita juga bisa melakukan filter, pesan search, akan nama cut. Nah, ini akan nama-nama berdasarkan tadi. Mungkin ini yang menjadi tugas enumerator core wheel. Yang pertama adalah melakukan pemetaan enumerator melalui atur petugas. Dan yang kedua adalah melakukan monitoring terhadap responden atau hasil isian. Selanjutnya kita akan mencoba dari sisi enumerator. Untuk login enumerator, sama aksesnya adalah app.vokasi.kemendikbud.go.id riset evaluasi. Selanjutnya login ke petugas. Silakan melakukan pengisian username sama password. Oke. Nah, enumerator bertugas melakukan broadcast
atau monitoring terhadap responden. Nah, ketika ditemukan empati seperti ini, maka emulator bertugas melakukan pengeditan, edit nomor dan edit ini. Caranya, klik empathy, klik edit, entry number, lalu enter, maka secara otomatis akan tersimpan. Sama juga dengan email, akan tersimpan. Ketika sudah terisi nomor handphone dan email, emulator bisa melakukan broadcast terhadap linknya. Nah, bisa melakukan pemilihan secara semuanya atau satu-satu. Klik broadcast. Nah, bisa memilih antara SMS dan email. Selanjutnya klik kirim. Nah, ketika sudah melakukan pengiriman, server akan merespon apakah itu valid atau sukses. Bisa diakses dari sini. Ketika valid, berarti emulator berkewajiban melakukan pengeditan nomor, karena memang server tidak bisa melakukan broadcast ke nomor tersebut. Selanjutnya adalah ketika memang responden itu tidak bisa dihubungin ataupun tidak mau mengisi, emulator bertugas untuk melaporkan apakah responden tersebut memang tidak terlacak atau tidak bersedia. Caranya, klik ikon tanya ini, laporkan, terus klik tidak terlacak ataupun tidak bersedia. Tugas selanjutnya adalah melakukan monitoring atau hasil isian melalui hasil isian. Untuk total responden 7, ini adalah responden yang telah di mapping oleh core wheel terhadap responden terhadap emulator tersebut. Terus sudah isi, memang kosong, belum ada yang isi, dan sudah selesai. Ketika belum isi ini, maka emulator bertugas melakukan push atau mengingatkan terhadap responden untuk melakukan pengisian. Jadi mungkin ringkasnya, apa yang menjadi tugas emulator adalah pertama, melakukan broadcast link melalui responden. Namun sebelumnya, ketika nomor ataupun email ini kosong atau empty ini, emulator bertugas melakukan pengisian. Dan selanjutnya kita bisa melakukan broadcast, bisa klik satu-satu ataupun secara keseluruhan. Kita klik link broadcast, pilih media SMS atau secara otomatis itu akan sekian. Vokasi Kuat menguatkan Indonesia.